Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini kami berada di gerai oleh-oleh Muara Enim, di mana banyak sekali inovasi yang berasal dari Kabupaten Muara Enim. Tentunya dengan adanya inovasi ini diharapkan nantinya perekonomian dari Muara Enim akan semakin meningkat. Berbicara mengenai Kabupaten Muara Enim, telah hadir di studio podcast kami Ibu Etika Oktasari SP, salah seorang penyuluh dari Balai Penyuluh Pertanian Tebet Agung, dengan inovasinya Haman Jaya Pumpkin. Apa sih istimewanya Haman Jaya Pumpkin? Langsung saja kita sapa Ibu Etika. Selamat datang Ibu Etika di acara kami One Day One Innovation. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, tetap bekerja walaupun masa pandemi COVID ya. Iya. Baik, inovasinya ini menarik sekali Bu, Haman Jaya Pumpkin. Apa sih istimewanya si pumpkin ini dan apa latar belakang sehingga mengangkat pumpkin sebagai inovasinya? Mungkin kita perkenalan dulu ya. Nama saya Etika Oktasari, sebagai seorang penyuluh pertanian dalam bawah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Peternakan Kabupaten Muara Enim. Di sini saya bertugas di penyuluh di Kecamatan Rambang Niru, yaitu BPP Tebet Agung. Kenapa kami sebagai penyuluh itu ada suatu program yang dari pemerintah Kabupaten Muara Enim, itu program satu desa itu satu produk, one village one product. Nah, setelah untuk menciptakan satu desa itu satu produk, maka kami berinisiatif untuk di desa Lubuk Raman itu sendiri merupakan penghasil dari tanaman labu kuning. Labu kuning. Ya. Baik. Selain dari desa Lubuk Raman, juga memang sepanjang aliran Sungai Lematang di Kabupaten Muara Enim itu banyak ditanami dengan tanaman labu kuning. Nah, popularitasnya dari labu kuning ini sendiri belum populer. Jadi mereka taunya hanya dibikin kolak dan hanya dibikin tanaman sebagai pelengkap sayur. Nah, jadi buah tanaman labu kuning ini sendiri, jadi kita berpikir bagaimana mengolahnya untuk menambahkan, untuk menjadi ekonominya lebih tinggi. Nah, makanya kita punya inisiatif buah labu kuning ini diolah menjadi produk olahan makanan yang siap saji. Berlatar belakang juga dari masyarakat sekarang ini maunya makanan itu siap saji dan makanan itu sehat. Nah, jadi labu kuning ini merupakan tanaman yang memang kaya antioksidan yang untuk mengikat radikal bebas ya yang ada di tubuh. Nah, tujuan utamanya ketika kita memanfaatkan pumpkin ini apa Bu sebenarnya? Tujuan utamanya selain untuk memanfaatkan dari buah labu kuning itu sendiri, kita juga untuk meningkatkan nilai ekonomi dari labu kuning itu. Selain itu, untuk menciptakan UMKM yang ada di desa. Jadi UMKM itu akan menambah nilai tambah dari pendapatan keluarganya. Nah, berapa macam sih atau apa saja bentuk lain yang dibuat dari si pumpkin ini, dari hal mungkin diversifikasinya ya, apa saja yang terlintas atau yang memang ada sekarang ini? Yang ada sekarang ini, jadi kemarin kelompok wanita tani itu kita usahakan mereka untuk mengolah labu kuning itu menjadi tepung.
Dari hasil turunan tepung itu bisa dijadikan untuk bikin cake dan bikin kue, olahan berupa bolu dan berupa pie. Nah, selain itu juga berupa stik dan kerupuk. Kerupuk dan keripiknya juga sudah punya kita. Oh, yang seperti ada di tangan saya ini gitu ya. Stik pumpkin Hamanjaya. Iya, iya, Jadinya seperti itu. Produknya si pumpkin tadi. Si pumpkin. Ini diolah dari tepung Pumpkin. kemudian ditambahin Tepung terigu. dan bahan-bahan tertentu. Iya. Sehingga jadi stik yang sehat dan juga cemilan kekinian. Iya, Karena cemilan anak-anak ini kekinian. suka sekali makan snack Sahabat Inovasi yang mudah, ringan dan gampang didapat. Iya. Baik. Nah, ketika membuat stik ini gitu ya, dalam bentuk ini ya, kecil-kecil gitu ya, harga jualnya berapa nih seperti yang saya pegang ini? Itu kita kan memang untuk supaya ringan dibawa gitu kan, jadi kita bikin seperti snack ciki. Harganya itu 6.000 kalau yang berupa stik labu dan kerupuk labunya. Tapi kalau yang untuk seperti donat atau seperti bolu itu kisaran harganya 12.000 yang isi 6 donat. Kalau yang untuk labu kuningnya itu bolunya harga 35.000 per satu loyang. Nah, ini kan sudah merupakan oleh-oleh sepertinya ya, iya. Dari Muara ini. Apakah sudah ada kerjasama dari instansi terkait sehingga bisa mungkin diurus hak mereknya dan mungkin izin pasar, kemudian MUI-nya gitu, sudah ada nggak? Sudah, Bu. Jadi untuk inovasi labu kuning ini sendiri kita sudah ada PIRT-nya dan ini lagi proses perizinan halal juga. Dan untuk instansi yang terlibat di dalam pengolahan labu kuning ini yaitu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura itu sendiri, dan Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perdagangan. Nah, jadi di Dinas Perdagangan juga kita ada gerai oleh-oleh Kabupaten Muara Enim. Nah, jadi untuk masyarakat Kabupaten Muara Enim untuk memperoleh itu sudah ada di gerai Kabupaten Muara Enim. Sudah mudah dan murah dijangkau. Iya. Sudah dijangkau. Nah, dalam hal pemasaran sudah dipasarkan kemana saja, dalam arti apakah di sekitar Muara Enim atau sudah istilahnya diekspor lah tanda kutip ke daerah-daerah tetangganya atau bahkan sampai ke luar Sumatera Selatan? Untuk sementara ini kita karena baru berjalan 1 tahun ini ya, jadi untuk Desa Lubuk Raman itu memang perbatasannya dengan Prabu Muli. Jadi untuk pemasarannya itu sudah sampai ke pasar Prabu Muli dan di pasar tradisional kecamatan serta di kabupaten itu sendiri. Di kabupaten ini juga ada Desaku Muara Enim ya, gerai juga Hamanjaya Pumpkin juga sudah tersedia di sana. Selain itu juga ibu-ibu juga berjualan secara online. Jadi memang di online itu ada juga yang memang konsumen yang meminta di luar dari Kabupaten Muara Enim. Nah, kemudian dalam hal pembuatan itu ya tentunya banyak pihak yang terlibat. Gitu. Siapa saja pihak yang terlibat dan apa fungsi masing-masing pihak tersebut? Itu tadi yang sudah saya katakan kan, dinas yang terkait di dalam labu kuning ini sendiri itu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura. Memang saya juga sebagai pendamping ya, sebagai pembina itu. Dinas ini juga kemarin juga telah memberikan bantuan alat berupa berupa mixer. Nah, Dinas Perdagangan juga seperti itu. Dinas Perdagangan dalam bidang di perindustrian juga memberikan bantuan kemasan dan bantuan alat pengering dari stik labu itu, spinner. Jadi banyak pihak-pihak yang terlibat. Iya, yang terlibat.
harapan kedepannya terhadap inovasi ini? Harapan ke depan sebenarnya memang saya itu punya suatu mimpi ya, untuk seperti kayak di Bogor itu kan terkenal dengan talas Bogornya. Nah, jadi harapan saya itu justru nanti kita juga akan terkenal dengan produk tepung labu dari labu kuning ini sendiri, karena memang sih labu kuning tadi memang sudah saya bicarakan dari awal begitu banyak ditanam di daerah aliran Sungai Lematang kita. Kedepannya ini selain harapan tadi pengembangannya apalagi sih Bu, produknya ini diversifikasinya pengennya apalagi? Diversifikasinya mungkin kita kemarin sih baru jenis bolu ya, sejenis bolu. Nah, maunya tuh nanti sejenis mungkin browniesnya atau bisa dikembangkan menjadi Cookies ya? Iya, cookiesnya ya, atau nastarnya gitu. Kesan-kesan itu Bu selama melaksanakan inovasi ini, artinya selama pembuatan atau selama prosesnya apa yang Ibu rasakan semakin mendalam sebagai kesan? Kayaknya kalau untuk kesannya kita, kalau saya sebagai pendamping, sebagai penyuluh itu akhirnya kita dekat dengan para ibu-ibu itu, ibu-ibu yang dalam hal ini itu PKK ya, UMKM dan PKK. Di PKK desa akhirnya bisa timbul gitu produk unggulan dari Pokja 2 dan Pokja 3-nya. Pesan-pesan kepada inovator, juga mungkin kepada teman-teman PKK dan masyarakat Muara Enim pada khususnya, silakan Bu. Mungkin para sahabat inovator, jadi kita berpikir itu berdasarkan dengan sumber daya alam yang ada, apa yang memang ada di potensi yang ada di desa itu kita angkat dan kita eksplorkan menjadi suatu inovasi. Jadi sebenarnya kalau untuk labu kuning ini sendiri orang kadang tuh tidak begitu heran, tapi memang selama ini masyarakat hanya taunya bikin kolak, bikin ini, iya dibikin kolak dan bikin sayur. Nah, makanya jadi hal yang sekecil ini saja sudah menjadi suatu inovasi. Selain itu juga nanti mungkin di Desa Lubuk Raman itu sendiri nanti ada juga memang batik ya, batik. Nah, namanya batik Haman. Nah, ini yang saya pakai ini Mbak, baju batik Haman tapi dengan motifnya labu ya. Jadi memang kita angkat juga nanti di sandangnya. Mungkin itu. Baik. Ucapan terima kasih terhadap pihak-pihak atau kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan inovasi ini. Silakan. Terima kasih kami ucapkan ya dari dinas instansi yang terkait dalam hal ini, dalam inovasi ini, yaitu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura. Tidak luput juga kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Bupati Muara Enim, serta penggerak PKK TPPKK Kabupaten Muara Enim, Ibu Haja Reni Nasrun Umar, serta dinas yang terkait yaitu Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi. Mungkin. Terima kasih atas kehadiran Ibu Etika Oktaviani SP dengan inovasinya Haman Jaya Pangkit. Yang mudah-mudahan produk ini dapat mendunia istilahnya dan memberikan nilai tambah kepada Kabupaten Muara Enim. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada Bupati Kabupaten Muara Enim yang telah memfasilitasi roadshow podcast One Day One Innovation melalui Balitbangda Kabupaten Muara Enim. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa komen, like, and subscribe di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jangan lupa saksikan YouTube kami setiap hari tayang di One Day One Innovation. Sampai jumpa pada podcast kami selanjutnya. Salam inovasi.